Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aditya Wiguna. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013. Peraturan ini terkait tentang sistem pertanian organik yang terdiri dari 9 bab dan 17 pasal. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1. Sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan atau kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi tanah, dan mekanik yang tidak menggunakan bahan sintetis dan memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. 3. Pangan organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengelolaan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati. 4. Produk organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan pangan, olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman dan produk olahan ternak, termasuk non-pangan. 5. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikat resmi. 6. Otoritas komponen pangan organik yang selanjutnya disebut OKPO adalah institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan atau kekuatan untuk melakukan pengawasan pangan segar organik yang dimaksudkan dan atau beredar di wilayah Indonesia. 7. Standar Nasional Indonesia selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia dan dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh PSU. 8. SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI nomor 6729 tahun 2010 tentang sistem pangan organik dan revisinya. 9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji atau kalibrasi. 10. Lembaga sertifikasi organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai organik adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia. 11. Sarana produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik. 12. Bahan pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik. Bahan yang dimaksud berupa bahan untuk penyuburan tanah, pupuk organik, mencegah atau mematikan,
menarik, mengusir, mengontrol organisme pengganggu pestisida termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik. 13. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. 14. Pelabelan organik adalah pencantuman atau pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan, atau gambar berisi keterangan atau identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan. 15. Logo organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagan yang bertuliskan Organik Indonesia, disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf G berbentuk bintil akar. 16. Sertifikasi adalah prosedur di mana lembaga sertifikat pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. 17. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. 18. Produk rekayasa genetika atau modifikasi genetika adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik di mana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa atau modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekomendasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggantian gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi, dan hibridisasi. 21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. 22. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan. 23. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya. 24. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan. 25. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. 26. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, dan daun, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan atau bahan estetika. 19. Produk asal hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan atau kegunaan lain bagi pemecahan keadaan kemaslahatan manusia. 20. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. 27. Produk tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan. 28. Produk tanaman tidak dibudidayakan adalah produk tanaman yang tumbuh tanpa atau dengan sedikit pengaruh dari unit usaha dalam pengumpulan produk.
Campur tangan manusia hanya pada saat penanaman dan pemanenan. Produk atau tindakan untuk melindungi potensi pertumbuhan alami tanaman, perlindungan dari erosi, dan lain-lain. 29. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk, baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan. 30. Inspektor adalah orang yang melakukan kegiatan inspeksi. 31. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan, padat ataupun cair, kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasuk hara tanaman dan memperbaiki lingkungan serta tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos. Istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak zaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai, yaitu hijauan tanaman seperti oro-oro, sosbaria, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar yang berasal dari tanaman legum atau kacang-kacangan. 32. Pengomposan adalah proses perombakan atau pestisida untuk sistem pangan organik atau pestisida nabati adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman OPT selain pestisida sintetis yang terdiri dari bahan mineral alami seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani berasal dari tumbuh-tumbuhan dan pestisida dari agen hayati seperti jamur, bakteri, virus, dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula untuk sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT. Musuh alami seperti parasitoid dan predator termasuk telur, cahaya, suara, panas, CO2, gas, nitrogen, ataupun bentuk lainnya tidak termasuk dalam cakupan sediaan atau formulasi pestisida untuk sistem pertanian organik karena dapat langsung digunakan tanpa proses formulasi. 34. Agen hayati adalah setiap organisasi yang dalam berkembangnya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian, dan berbagai kepentingannya. 35. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian. Pasal 2, 1. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pertanian organik. 2. Pelaksanaan sistem pertanian organik berpedoman pada SNI Sistem Pangan Organik. 3. Tujuan ditetapkannya peraturan ini sebagai berikut. A. Mengatur pengawasan organik Indonesia. B. Memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan. C. Memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik. D. Membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu terusur. E. Memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan. Dan F. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Bab 2. Budidaya pertanian organik. Pasal 5. 1. Budidaya pertanian organik untuk produk asal tanaman harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini. 2.
Budidaya pertanian organik untuk produk asal ternak harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 3. Budidaya pertanian organik untuk produk tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jamur dan produk jamur organik. A. Lokasi tumbuh jamur harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya. B. Sumber air untuk budidaya jamur. 1. Berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan. 2. Air yang berasal selain dimaksud pada angka 1 harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran. 3. Penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi air. C. Tidak diperkenankan menggunakan media tumbuh dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintesis. D. Dalam pengelolaan organisme pengganggu, tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia sintetis. E. Bibit jamur harus berasal dari jamur organik. F. Apabila tidak tersedia bibit sebagaimana dimaksud pada huruf E, maka untuk pertama kali budidaya diperkenankan menggunakan bibit yang berasal dari non-organik. Pasal 6. 1. Produk asal tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup yang alami di kawasan hutan dan perairan dapat dianggap menerapkan sistem budidaya organik apabila A. Produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan sertifikasi atau inspeksi. B. Bahan sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida selama 3 tahun sebelum pemanenan. C. Bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf B sebagaimana tercantum pada lampiran 3 dan 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. D. Pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies dalam lahan koleksi. E. Produk berasal dari unit usaha pemanen atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk. 2. Pengumpulan atau pemanenan produk asal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat izin dari pemerintah. Bab 3. Sarana produksi. Pasal 7. 1. Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai sarana produksi untuk sistem pertanian organik dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 2. Bahan baru dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, ataupun pemuliaan tanaman alternatif dan atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif. B. Penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi, dan kesehatan konsumen. Pasal 8. Sarana produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian organik harus mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 4. Sertifikasi. Pasal 9. 1.
Setiap unit usaha yang telah menerapkan sistem pertanian organik dapat mengajukan sertifikasi kepada lembaga sertifikat organik yang telah terakreditasi oleh KAN. 2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. C. Berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme, atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik, mekanik atau pemanasan, enzimatis, dan mikrobiologi, kompos atau proses pencernaan. D. Jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon, maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan. E. Jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf D tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk. F. Penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah, dan kondisi tertentu. 3. Penggunaan bahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan evaluasi dalam melibatkan pemangku kepentingan. Bab 5. Pelabelan. Pasal 10. 1. Semua produk organik yang beredar di Indonesia, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan, harus mencantumkan logo organik Indonesia. 2. Produk organik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah produk yang telah memperoleh sertifikat organik. 3. Produk organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan logo organik Indonesia sebelum dilakukan sertifikasi ulang. Pasal 11. Pencantuman logo sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Bab 6. Produk organik asal pemasukan. Pasal 12. 1. Produk organik asal pemasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib: A. Melampirkan transaction certificate. B. Melampirkan hal certificate atau certificate of resale. 2. Transaction certificate sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh LSO yang melakukan sertifikasi pada unit usaha di negara asal. 3. Hak certificate atau certificate of resale sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal. Pasal 13. 1. LSO sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 harus memperoleh pengakuan dari KAN. 2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui A. Akreditasi KAN. B. Perjanjian kerjasama antar badan akreditasi, atau C. Perjanjian kerjasama regional maupun internasional. Bab 7. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 14. 1. Pembinaan terhadap penerapan sistem pertanian organik dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. 2. Menteri, gubernur, bupati atau wali kota melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem pertanian organik. 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rangka memberikan
penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan. 4. Pembinaan sistem pertanian organik dapat melibatkan partisipasi dari pihak lain yang kompeten, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lingkup pertanian. Pasal 15. 1. Pengawasan terhadap produk organik yang beredar dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait. 2. Pengawasan terhadap unit usaha yang telah disertifikasi dilakukan oleh LSO. 3. LSO sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus terdaftar di OKPO. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai LSO diatur dengan peraturan perundangan sendiri. Bab 8. Sanksi. Pasal 16. Unit usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 9. Ketentuan penutup. Pasal 17. Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 1 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Menteri Pertanian, yaitu Bapak Suswono, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanda Amir Syamsuddin. Oke, dari penjelasan pasal yang telah disampaikan sebelumnya, mari kita lihat bagaimana penerapan pertanian organik yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa video cuplikan pada saat pelaksanaan pembuatan salah satu produk organik. Mari kita simak videonya berikut ini.
kamu bahwa saat ini organik sayur itu berada di dan salah satu organik sayur itu buat yaitu akan besar air kecil. Oke, langsung saja kita ke ya. Bahan-bahannya yaitu pertama air 3 gelas, kemudian ada air 4. Pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Oke, sudah kita saksikan bersama cuplikan video salah satu produk organik yang dapat kita buat. Lalu, bagaimana sih pertanian organik penerapannya di masyarakat luas? Lihat dan tonton video berikut ini. Tahukah Anda, jumlah tenaga kerja di Indonesia saat ini meningkat hingga 124 juta orang dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian, yaitu sekitar 31,7 juta orang di sektor tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara yang mengandalkan pestisida sebagai bahan yang digunakan untuk mencegah tanaman terkena hama. Tercatat, dari tahun 1998 hingga tahun 2000, penggunaan pestisida oleh petani di Indonesia sebanyak 17.977 ton. Sebaiknya pestisida yang sangat bermanfaat meningkatkan hasil panen para petani itu tetaplah memiliki resiko. Dapat dilansir pada WHO, pestisida merupakan salah satu bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, bahkan angka kematian karenanya sekitar 2 juta orang setahun. Dampak bahaya dari bahan kimia ini adalah menyerang kesehatan saraf mata, pernapasan, reproduksi, penyebab kanker, dan yang paling sering terpapar adalah bagian kulit. Cipratan dari pestisida dapat menyebabkan alergi kulit, iritasi kulit, kelainan kuku, kulit terbakar. Jika terkena paparan dalam jangka panjang dan berulang, akan terjadi gangguan saraf seperti nyeri, kesemutan, kram otot, iritasi mata. Pertanian organik bukanlah hanya sekedar menanam dengan memakai pupuk organik,
Tetapi bagaimana bisa selaras dengan alam, termasuk di dalamnya kita sebagai manusia bagian dari alam. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita dengan kata organik. Masyarakat menilai bahwa organik adalah proses pengolahan suatu barang dari zat yang aman dan berasal dari alam melalui proses organisme para makhluk hidup. Meski selama ini masyarakat lebih mengenal praktik organik dalam hal pertanian dan makanan lantaran melihat label-label yang tercantum di sebuah produk, serta fokus penting pada harga yang berbeda dengan produk anorganik. Mengapa demikian? Kata organik kini sudah banyak digunakan di mana-mana, baik itu pada makanan, pakaian, produk kecantikan, dan banyak lagi. Melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian organik adalah berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan, serta minyak bumi dan batu bara. Secara proses kimia berhubungan dengan organisme hidup. Bahan pangan organik adalah bahan pangan yang diproduksi dengan menggunakan metode pertanian organik yang membatasi input sintetik modern seperti pestisida sintetik dan pupuk kimia. Namun penggunaan pestisida organik seperti toksin Bacillus thuringiensis masih digunakan di pertanian organik. Karena bebas dari bahan-bahan kimia, makanan organik memang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan makanan yang tidak organik. Di pasaran saat ini tersedia beberapa jenis-jenis makanan organik yang bisa dibeli untuk dikonsumsi. Di antaranya yaitu buah dan sayur organik. Jenis yang satu ini adalah yang paling sering dan mudah ditemukan. Sayur dan buah organik ditanam tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia buatan, sehingga lebih aman bagi kita dan keluarga. Dan masih banyak lagi turunan produk-produk organik di pasaran yang berasal dari pertanian organik. Untuk meyakinkan konsumen, produk organik dan turunannya umumnya sudah mendapatkan sertifikasi dari instansi yang berwenang. Untuk produk organik yang berasal dari pertanian juga harus melalui berbagai persyaratan dalam budidaya, sehingga bisa memenuhi standarisasi organik itu sendiri. Standarisasi pertanian organik yaitu harus mengikuti standar SNI. Bila sudah memenuhi standarisasi dari SNI, barulah kita bisa mendapatkan sertifikat organik. Lalu, apa saja syarat dalam mengelola budidaya pertanian agar memenuhi standarisasi tersebut? Supaya apa? Yaitu supaya kita bisa meningkatkan dan membenahi hal yang kurang, sehingga pertanian organik kita memenuhi standar. Walaupun mungkin kita belum melakukan produksi, minimal makanan sehat ini untuk kita konsumsi bersama keluarga sehari-hari. Masa konversi lahan konvensional ke lahan pertanian organik menjadi perhatian penting dalam memenuhi persyaratan pertanian organik yang mengacu pada SNI. Syarat tersebut berlaku baik untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan, perlu melewati masa konversi lahan. SNI sudah menyesuaikan dengan kondisi lahan di Indonesia. Sudah banyak keringanan seperti pencegahan kontaminasi dalam rangka konversi. Persyaratan lain dalam sistem pertanian organik antara lain pengolahan lahan, kesuburan tanah dan air, pemilihan tanaman dan varietas, serta pengelolaan organisme pengganggu tanaman tanpa bahan kimia sintetis. Kendala terbesar dalam pertanian organik adalah penyediaan pupuk organik dalam jumlah besar yang masif, sebab kandungan hara dalam pupuk organik cenderung lebih sedikit sehingga masih perlu membutuhkan agen hayati. Salah satu agen hayati yang dapat digunakan yaitu mikorrhiza yang berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan hara. Selain itu, memanfaatkan mikorrhiza sebagai pupuk hayati dapat mengurangi pemakaian pupuk organik dalam jumlah besar. Mikorrhiza juga dapat meningkatkan ketersediaan fosfor dalam tanah. Syarat lainnya untuk bertani organik standar SNI yaitu penggunaan benih lokal atau benih hibrida yang telah beradaptasi dengan alam sekitar agar tahan dengan iklim lokal dan bukan benih dari hasil rekayasa genetika. Karena pertanian organik merupakan proses budidaya pertanian yang menyelaraskan pada keseimbangan ekologi, keanekaragaman varietas, serta keharmonian dengan iklim dan lingkungan sekitar. Pertanian organik berusaha meniru alam, maka pemakaian benih atau asupan yang mengandung bahan-bahan hasil rekayasa genetika juga harus dihindari.
Agar pertanian organik berjalan lancar, diperlukan lahan yang terbebas dari obat-obatan kimia sintetis dan residu pupuk kimia. Proses pengalihan lahan konvensional menjadi lahan pertanian organik setidaknya membutuhkan waktu 1-3 tahun. Untuk mempercepat proses peralihan lahan ini, kita bisa memberikan lahan kita dengan kompos dan berbagai macam mikroorganisme. Dengan harapan, residu saat masih bertani konvensional bisa cepat terurai. Seringkali, pertanian organik hanya dipahami secara teknis, bertani yang menolak asupan kimiawi atau sebagai budidaya pertanian yang anti-modernisasi atau disamakan dengan pertanian tradisional. Pemahaman ini sungguh kurang tepat. Sistem nilai pertanian organik mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum alam, juga mengajak petani dan manusia umumnya untuk arif dan kreatif dalam mengelola alam yang tercermin dalam sikap dan keyakinannya. Adapun ketentuan untuk pupuk itu adalah harus bebas dari unsur kimia. Jenis pupuk organik yang diperbolehkan adalah pupuk hijau, pupuk kandang, pupuk kompos, serta pupuk hayati. Syarat terpenting selanjutnya yaitu pengendalian hama pengganggu tanaman. Pengendalian hama ini adalah syarat terberat. Tidak sedikit dari pertanian organik gugur dari kriteria organik di bagian ini, karena tidak bisa memenuhi standar pengendalian hama secara organik. Sebenarnya, pestisida nabati relatif mudah untuk dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Oleh karena terbuat dari bahan alami, maka jenis pestisida nabati ini bersifat mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, relatif aman bagi manusia dan hewan ternak, serta residunya mudah hilang. Pestisida nabati ini sangat aman karena cara kerjanya setelah menyerang hama, residunya pun cepat terurai dan hilang. Cara kerjanya pun berbeda dengan pestisida organik. Umumnya, pesnap ini efeknya menyakiti hama, menghilangkan nafsu makan, dan kematian. Jadi, jangan terburu-buru menilai pesnap kita tidak ampuh. Lakukan pengamatan serangan hamanya, kemudian lakukan pencegahan sedini mungkin. Pencegahan hama juga bisa dilakukan dengan pengasapan menggunakan tembakau atau belerang. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Dukung terus pertanian Indonesia dengan menerapkan pertanian organik untuk keberlanjutan hidup manusia. Pertanian organik mendukung keberlanjutan hidup manusia dikarenakan pada proses penggunaan input produksi pada pertanian menggunakan bahan alami. Jadi dengan adanya pertanian organik tentunya kita akan merasa aman dan selamat untuk kemudian harinya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.